Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang sangat mulia ini, alhamdulillah kita bisa bersama-sama di majelis taklim untuk dapat menuntut ilmu. Semuanya ini adalah berkat rahmat, hidayah, dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bagaimanapun dan kapanpun kita harus selalu untuk bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kita limpahkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas perjuangan, atas bimbingan dan segala macam edukasi yang diberikan kepada kita sebagai umatnya, sehingga kita insya Allah akan diselamatkan bukan hanya di alam dunia tapi kelak di alam akhirat. Untuk itu tidak ada yang patut kita sampaikan kapanpun dan dimanapun. Bacakanlah Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak fi yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu kabar gembira yang disampaikan oleh Allah lewat firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ada janji Allah yang akan diberikan kepada orang yang melakukan amal soleh, kepada orang yang melakukan keimanan, kepada orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ayat tersebut menggunakan kata perintah, wa basyiril ladzina amanu. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang melakukan amal soleh. Siapa sih orang yang beriman itu? Yaitu orang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, sebagaimana yang selalu kita sampaikan bersama-sama. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kita yakin tidak ada yang tempat yang perlu kita sembah kecuali hanya Allah. Kita melaksanakan sholat karena kita percaya di balik apa yang kita kerjakan itu ada manfaat. Kita melaksanakan puasa, kita percaya di balik amal ibadah puasa itu ada manfaat yang besar terhadap
manusia yang melakukan ibadah puasa tersebut. Kita melakukan ibadah haji. Di belakang ibadah haji ada manfaat-manfaat yang besar yang akan Allah berikan kepada orang yang melakukan ibadah tersebut. Maka kata Allah, hai Muhammad, berikanlah kabar gembira kepada mereka yang melakukan amal saleh. Berikanlah kabar gembira kepada mereka yang melakukan keimanan, yang melakukan sholat, yang melakukan puasa, yang melakukan haji, dan amal-amal lain, bahwa bagi mereka akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang hanya satu kata, bahwa Allah memang tidak bisa. Tidak bisanya Allah hanya satu, tidak bisa untuk mengingkari janjinya untuk memberikan pahala balasan kepada orang-orang yang melakukan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman itu dititik beratkan kepada amalan-amalan kita sehari-hari, terutama adalah melakukan ibadah sholat sebagai bentuk rasa imannya kita kepada Allah, sebagai bentuk percayanya kita kepada Allah. Karena tidak ada ibadah yang bentuknya vertikal kecuali ketika kita melakukan ibadah sholat. Disitulah kita sedang berkomunikasi, disitulah kita sedang memohon kepada Allah, dan disitulah kita sedang khusyuk, tunduk, patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keimanan yang dititik beratkan adalah ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang disebut dengan ibadah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya dengan ibadah yang lain. Puasa merupakan satu ibadah yang sifatnya adalah makruh, wajib untuk kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun orangnya yang melakukan ibadah, yang melakukan sholat, yang melakukan zakat, yang melakukan puasa, yang melakukan haji, didasari karena untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah, hai Muhammad, berilah kabar gembira kepada mereka yang melakukan keimanan, bahwa bagi mereka ada pahala yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Wa amilus sholihat, kata Allah, hai Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang melakukan amal soleh. Di mana ibadah amal soleh ini adalah ibadah yang dititik beratkan bagaimana hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Karena bagaimanapun juga kita tidak akan jauh dari tetangga, kita tidak akan jauh dari saudara, kita tidak akan jauh dari teman, kita tidak akan jauh dari sanak famili. Bagaimana hubungan kita dengan tetangga, di mana menjadi pertanda kita punya iman, di mana kita punya pertanda kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah ketika kita berbaik dengan tetangga kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita baik terhadap tetangga kita, pertanda bahwa kita ini punya iman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita baik dengan teman, pertanda bahwa kita ini punya amal soleh. Ketika kita baik terhadap istri kita, apalagi anak-anak kita, itu juga menjadikan suatu pertanda bahwa kita sedang melakukan amal soleh. Maka amal soleh yang dimaksud di sini adalah bagaimana hubungan kita bersama saudara-saudara kita, hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan tetangga.
kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orangnya yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, maka dia harus berbaik-baik dengan tetangga. Karena itu merupakan satu pertanda bahwa di dalam diri kita ada iman, ada kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa balasan bagi mereka yang melakukan iman? Apa balasan bagi mereka yang melakukan amal saleh? Tentunya kita akan mendapatkan yang baik, bahkan lebih baik daripada dunia. Khairun minad dunya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannat. Bahwa bagi mereka yang melakukan keimanan, bagi mereka yang melakukan amal soleh, itu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan digambarkan di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam Al-Quran, tajri min tahtihal anhar. Itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu di bawahnya air yang mengalir, yang begitu indah, suaranya merdu, percikan airnya begitu menenangkan hati. Itulah gambaran surga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat surat Al-Baqarah ayat 25. Ketika ada sesuatu yang datang, dia akan berkata, inilah yang dulu pernah kami sedekahkan. Ketika ada lagi yang datang, inilah yang dulu pernah saya berikan ketika hidup di alam dunia. Jadi apa-apa yang pernah kita lakukan, keimanan yang pernah kita kerjakan, amal soleh yang pernah kita tebarkan, itu akan datang nanti di hadapan Allah, di dalam surganya Allah, dan dia akan berkata, qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Inilah dulu yang pernah kami sedekahkan. Inilah dulu yang pernah kami berikan. Dia akan datang. Dia akan menjadi teman kita. Dia akan membantu kita. Siapa yang membantu kita? Siapa yang akan menjadi teman kita? Itulah amal-amal yang ketika kita hidup di alam dunia melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya itu yang akan diberikan oleh Allah. Segala sesuatu yang akan diberikan oleh Allah terhadap orang yang melakukan keimanan, terhadap orang yang melakukan amal soleh, manisnya lebih manis daripada madu, terangnya lebih terang daripada matahari, putihnya lebih putih daripada susu. Itulah yang akan didapatkan sebagai bentuk balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam surga nanti. Bahkan bukan hanya itu, kita akan diberi ketenangan. Karena bagaimanapun juga bahwa istri itu merupakan sebagai rahmat, pertolongan yang bisa menjadikan kita ini tentram. Di alam surga sana Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan akan memberikan seorang bidadari yang lebih daripada bidadari. Itulah yang disebut azwajum mutahharah. Istri-istri yang benar-benar suci, tidak pernah disentuh oleh siapapun. Dan itu yang akan didapatkan oleh orang-orang yang ketika hidup di alam dunia melakukan keimanan dan amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita lakukan kebaikan-kebaikan itu sebagai bentuk amal ibadah kita, sebagai bentuk persiapan kita, sebagai bentuk bekal kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jelas siapa yang menegur kebaikan maka akan mendapatkan, memetik kebaikan itu tersebut.
Dan siapa yang menebur kejelekan, dia pun akan mendapatkan daripada kejelekan tersebut. Tinggal kita memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang jelek. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lewat mimbar majlis ini kami mengajak, mumpung masih dikasih kesempatan umur yang panjang, kesehatan yang begitu prima, mari kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk rasa tunduknya kita, rendahnya kita di hadapan Allah, karena tidak ada tujuan yang paling utama Allah ciptakan kita ke alam dunia kecuali hanya untuk tunduk kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk tunduk. Tidak kami ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Tidak kami ciptakan manusia dan jin kecuali untuk tunduk. Tidak kami ciptakan manusia dan jin kecuali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapapun orangnya yang melakukan ketaatan, siapapun orangnya yang melakukan tunduk kepada Allah, bakal diberi balasan oleh Allah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Semoga kita semuanya nanti mendapatkan berkah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.